Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang dendam. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Namanya Tegar. Ia membelai wajahnya yang separuhnya dipenuhi codet. Luka itu sudah bertahun menempel di pipinya. Oleh sebab yang ia simpan rapat-rapat, Tegar berdiri lama di depan cermin kamarnya, menatap garis kasar yang membelah pipinya ke arah dagu. Orang-orang sering menjauh hanya karena codet itu. Seolah luka di wajahnya adalah kutukan yang menular. Tegar meremas amplop kecil di genggaman kirinya, berisi selembar foto yang sudah kusut di ujung-ujungnya. Ia meraba wajah gadis dalam foto itu, Dania, murid SMA yang baru saja lulus. Kulitnya bersih, senyumannya polos, sepasang matanya besar. Seringkali menatap Tegar dengan enggan jika kebetulan bertemu di jalan. Tapi bagi Tegar, pandangan enggan itu selalu ditafsirkan lain. Harapan yang masih bisa dirayu, hati yang masih bisa dibuka paksa. Beberapa bulan lalu Tegar mendatangi Dania di depan gerbang sekolah. Ia menunggu berjam-jam, berdiri di bawah pohon akasia sambil menahan panas matahari. Ketika Dania muncul, Tegar memberanikan diri meraih tangannya. Dania terkejut menatapnya, seolah Tegar makhluk paling hina. Kata-kata penolakan yang diucapkan Dania hari itu masih berputar-putar di telinganya. Tajam, menampar harga dirinya sebagai laki-laki. Yang lebih menyakitkan, gadis itu meludahinya. Ludah hangat yang mendarat di pipi codetnya terasa lebih panas daripada matahari siang itu. Dan malam itu dendam itu beranak pinang di dada Tegar. Ia duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah usang di sebuah gubuk reot di pinggir kebun bambu. Di hadapannya seorang lelaki tua bersorban hitam. Tubuhnya kurus, kering, rambutnya putih diikat ke belakang. Di dalam gubuk hanya ada lampu templok yang cahayanya temaram. Asap dupa tipis melayang menempel di atap anyaman bambu. "Siapa namamu?" tanya dukun itu. Suaranya serak, seolah kerongkongannya berkarat dimakan usia. Tegar meraih foto dari amplop. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi oleh gelombang marah yang membuncah setiap kali wajah Dania terbayang. Ia meletakkan foto itu di atas nampan kuningan di antara bunga kantil, kemenyan, dan segenggam tanah kuburan yang sudah mengering. Dania baru lulus SMA, anak Pak Ahmad, rumahnya di tepi desa dekat sungai kecil. Dukun itu meraih foto dengan ujung jarinya, menatapnya beberapa detik lalu tersenyum miring. Giginya tinggal 3, hitam dan jarang-jarang. "Kau mau dia kenapa?" Tegar menggenggam lututnya kuat-kuat, nadinya berdenyut keras. "Saya mau dia gila, hidupnya hancur. Saya mau dia tidak akan pernah bisa menikah. Tidak ada yang mau sama dia. Biar orang-orang menjauhinya sampai mati." Dukun itu tergegah, suara tawanya menggantung di dinding bambu yang retak. "Permintaanmu berat," kata si dukun sambil meletakkan foto Dania di atas mangkok tanah liat. Ia menaburkan abu hitam ke foto itu, kemudian mengiris ujung jari Tegar dengan pisau kecil berkarat. Setetes darah menetes di atas foto. Tegar meringis, tapi matanya tak berkedip. "Berat, tapi bisa," gumam sang dukun. "Santet gila, tidak semua orang bisa terima. Tapi kalau niatmu kuat, saya bantu." Tegar hanya mengangguk, telinganya berdenging.
Bau anyir darah, kemenyan, dan kembang busuk bercampur jadi satu, membuat perutnya mual. Tapi hatinya hangat oleh bayangan Dania yang menjerit-jerit di jalan. Rambutnya kusut, baju compang-camping. Orang-orang menatapnya jijik. Sementara itu Tegar akan berdiri di kejauhan, menatap puas. Tidak ada yang berani menolak Tegar lagi. Tidak ada yang berani meludahinya lagi. Dukun itu mulai merapalkan mantra. Bibirnya komat-kamit, nafasnya cepat dan berat. Dukun itu menaburkan bunga kantil di sekitar mangkok, lalu membakar potongan rambut Dania yang entah dari mana diperoleh oleh Tegar. Rambut itu dibakar dengan suara mendesis, menebarkan bau hangus yang aneh, terasa amis. Tegar menunduk, tangannya gemetar, menahan amarah yang sudah berubah jadi kepuasan semu. Setiap ucapan mantra terasa seperti janji pembalasan yang akan menuntaskan harga diri yang diinjak-injak. Dari sudut lain gubuk, seekor kucing hitam berjingkat pelan, berjalan mengitari mereka, seolah menjadi saksi bisu. Malam makin pekat, angin di luar merintih menembus celah-celah dinding bambu. Setelah 1/4 jam, dukun itu berhenti. Keringatnya menetes dari pelipis, matanya merah. Ia menoleh pada Tegar, nafasnya masih terengah. Malam ini juga, santet itu akan berangkat lewat angin, lewat mimpi, lewat apa saja. Besok, lusa, atau minggu depan, dia akan mulai hilang ingatan. Pikirannya kusut, mulutnya berbuih, tertawa sendiri. Jangan harap dia bisa pulih. Kau akan puas melihatnya. Tegar mengangguk, seolah mantra itu musik di telinganya. Ia meraih saku jaket, mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh, menaruhnya di hadapan sang dukun. Ini belum cukup, kata dukun itu pelan, seolah membaca pikirannya. Berapa saya bayar? Kalau kurang, saya akan cari lagi. Asal dia hancur sampai mati. Dukun itu terkekeh lagi. Ia meraih uang dengan tangan keriput, lalu menatap lilin yang tinggal separuh. Kau pulang, jangan menoleh, jangan bicara pada siapapun sampai rumah. Kalau dia mulai gila, jangan dekati. Jangan tunjukkan kau yang memesan. Santet harus makan sendiri. Tegar berdiri, lututnya sedikit gemetar, tapi bukan takut. Ini degup kepuasan yang merayap ke tulang sumsum. Ia membungkuk hormat pada sang dukun, lalu melangkah keluar gubuk. Langkahnya berat, menapaki tanah lembab, melewati kebun bambu yang meliuk dalam gelap. Di kejauhan lampu rumah penduduk seperti bintang kecil di lautan malam. Dalam hati Tegar bersumpah, mulai malam ini hidup Dania bukan milik Dania lagi. Gadis yang pernah menatapnya dengan jijik itu akan belajar cara memohon belas kasih. Meski Tegar sama sekali tak berniat memberinya. Dan di langit awan hitam menggulung perlahan menutupi bulan yang sejak tadi mengintip ritual dendam itu dengan mata pucatnya. Beberapa hari setelah Tegar meninggalkan gubuk sang dukun, hujan turun tak tentu di desa Dania. Pagi bisa cerah, siang bisa gerimis, malam sering diiringi kilat berkelebat di langit. Bagi Dania, hujan biasanya tak pernah jadi soal. Gadis itu gemar berkendara keliling desa bersama teman-temannya. Kebebasan yang dirasakannya di atas jok motor membelah jalan kampung yang lenggang, seolah membuatnya lupa sejenak pada kelelahan belajar untuk lulusan kemarin. Pagi itu langit hanya berawan tipis, dan ia berdiri di depan rumah memeriksa motor metik miliknya. Temannya, Sari, sudah menunggu di pagar. Sari tertawa melihat Dania sibuk mengelap kaca spion. Udahlah Dan, kita tuh mau ke taman wisata, bukan ke kondangan. Dania hanya nyengir, merapikan rambutnya di balik helm. Pipinya masih ranum, matanya berbinar seperti biasa. Tak ada yang aneh, tak ada yang rusak, semuanya terasa normal. Mereka berdua melaju pelan, membelah jalan aspal di pinggir sawah yang basah sisa hujan semalam. Pohon sengon di kiri kanan berdiri rapat.
Setelah 1 jam mereka tiba di gerbang taman wisata, tempat orang kampung biasa berlibur kalau malas pergi jauh ke kota. Ada jembatan bambu di atas sungai dangkal. Beberapa warung menjual mie instan, kopi panas, jagung bakar. Dania memarkirkan motor di bawah pohon ketapang, lalu meraih tangan Sari. Mereka duduk di saung pinggir sungai, menggulung celana, merendam kaki. "Kalau kuliah, kamu mau kemana?" tanya Sari sambil menatap air sungai yang bening dan menggigit bibirnya. "Belum tahu, papa maunya aku di kota, tapi aku gak yakin. Kalau bisa deket rumah aja sih. Takut pacar jauh," goda Sari lagi. Dania tertawa. "Pacar apaan? Yang datang malah orang aneh. Tahu kan?" Sari mengangguk. Mereka sama-sama tahu cerita Tegar. Meski dan tak pernah mau bercerita detail bagaimana laki-laki bercodet itu tiba-tiba muncul di depan gerbang sekolah, memaksa cintanya lalu pergi dengan wajah merah diludahi. Dania hanya sekali bilang, "Dia serem, Sar." Tatapannya bikin aku gak bisa tidur. Obrolan mereka mengalir ringan, ditemani semilir angin sungai. Matahari mulai naik, menembus celah pohon, memantulkan di air. Mereka tertawa, berfoto dengan kamera ponsel, lalu memesan jagung bakar. Siang itu rasanya biasa saja. Hingga menjelang pulang, sekitar jam 5 sore. Dania dan Sari bersiap. Langit di arah barat sudah menghitam, tanda hujan sore akan datang lagi. Dania menstarter motornya. Sari naik ke jok belakang. Helm terpasang. Rangsel dikaitkan di bahu. Mereka melaju perlahan, melewati jalanan beton di pinggir sawah. Jalan itu sepi, hanya ada beberapa pengendara motor lain dan sebuah truk pasir yang diparkir di bahu jalan. Di tikungan kecil menjelang gapura desa, Dania memperlambat motornya. Tiba-tiba suara klakson keras membelah kesunyian. Dania menoleh ke kanan, terlalu cepat, terlalu kaget. Sebuah mobil sedan hitam melaju kencang, oleng di tikungan. Ban depannya menabrak batu pinggir jalan, lalu menghantam motor Dania dari samping. Semua terjadi dalam hitungan detik. Sari sempat menjerit, tetapi suaranya hilang, tertelan suara benturan logam. Tubuh Dania terhempas ke aspal, kepalanya membentur keras trotoar rendah. Helmnya terlepas menggelinding ke parit. Tubuh Sari terpental beberapa meter ke semak dan ia terbaring di jalan. Matanya terbuka setengah, nafasnya megap-megap. Darah menembas dari pelipis mengalir ke aspal hitam yang masih basah sisa hujan. Beberapa orang berlari mendekat, jeritan mulai terdengar. Sari merangkak pelan, lututnya lecet, tangannya gemetar memegang pundak. "Dan, bangun Dan. Ia mengguncang bahu sahabatnya, tetapi Dania hanya menatap kosong. Bibirnya bergetar, suara tak keluar. Mobil sedan itu berhenti beberapa meter di depan. Supirnya turun, wajahnya pucat. Mulutnya komat kamit minta maaf. Orang-orang berkumpul. Beberapa pria mengangkat Dania pelan, membaringkannya di atas kursi panjang warung pinggir jalan. Sari masih menangis di sampingnya. Tangan Dania yang dingin digenggam erat. Tak butuh waktu lama, ambulan desa datang. Sirenenya meraung di tengah jalan yang mulai macet, dan ia diangkat ke dalam ambulan. Wajahnya pucat, rambutnya basah oleh darah. Sari ikut naik, masih terisak. Tangannya terus menepuk pipi Dania, seolah memanggil pulang kesadarannya. Di rumah sakit kabupaten, ruangan IGD bau obat dan alkohol. Dania dibaringkan di ranjang darurat. 2 perawat segera membersihkan darah, memasang perban, memasang selang infus. Dokter muda berjubah putih datang memeriksa pupil mata Dania dengan senter kecil. "Trauma di kepala, shock, ini harus di-scan," katanya pada Sari dan 2 kerabat Dania yang baru tiba. Wajah mereka tegang. Beberapa jam kemudian, dokter yang lain datang membawa hasil scan di tangan. Ia menarik nafas panjang sebelum bicara. "Syukurlah nyawanya tertolong.
Pendarahan di luar otak bisa kami tangani, tapi syarafnya kena benturan keras. Kalau nanti sadar, kemungkinan memorinya sebagian hilang. Bisa juga perubahan perilaku. Kita harus observasi terus. Ibu yang baru datang dengan langkah terhuyung menjerit pelan, lalu jatuh terduduk di lantai. Ayah Dania, Pak Ahmad, hanya bisa berdiri mematung. Matanya menatap putrinya di balik kaca ruang rawat intensif. Putrinya yang beberapa jam lalu masih tertawa di pinggir sungai, kini terbaring diam dengan selang menempel di hidung. Di luar bangunan rumah sakit, hujan turun perlahan. Rintiknya menetes di kenopi. Sari duduk di bangku plastik, menggigil. Rambutnya masih basah, matanya sembab. Sesekali ia menatap langit mendung, seolah berharap hujan bisa mencuci bersih kejadian sore ini. Sementara di balik kaca, Dania terbaring tak bergerak. Matanya tertutup rapat, kulitnya pucat, bibirnya kering. Tak ada yang tahu bahwa di sudut terdalam kepalanya, ingatan mulai retak, perlahan, pecah menjadi kepingan-kepingan kecil, menunggu waktu untuk membangkitkan kegilaan yang tidak seorang pun di sana duga akan datang. 2 minggu berlalu, sejak suara sirene ambulan meraung menembus jalan kampung. Sejak itu pula rumah Pak Ahmad berubah menjadi rumah sunyi. Pagi-pagi biasanya terdengar suara Dania tertawa di dapur, membantu ibunya memasak atau sekedar merengek minta dibelikan es krim. Kini suara itu hilang, yang tersisa hanya detak jam dinding dan isak tertahan di balik pintu kamar. Setelah 4 hari dirawat di ruang intensif, Dania akhirnya sadar. Tapi kesadaran itu tak pulih sepenuhnya. Matanya terbuka, bola matanya bergerak, menatap wajah ibunya yang basah air mata. Namun tatapan itu kosong, asing, seolah sedang menatap orang asing di keramaian. "Nak, Dania, ini ibu, ini bapak," bisik Bu Yanti sambil meremas tangan putrinya. Dania hanya mengerjap pelan, bibirnya bergerak membuka sedikit, tapi suara yang keluar hanyalah gumaman yang tak jelas, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Dokter berdiri di samping ranjang, menulis sesuatu di berkas pasien. Pak Ahmad berdiri di pojok ruangan, menggenggam peci di dada, menahan air mata yang hampir tumpah. Beberapa hari kemudian, Dania diperbolehkan pulang. Kepalanya sudah dibalut perban tipis, rambutnya dipotong pendek karena harus dijahit di beberapa bagian. Luka di pelipisnya sudah menghitam, tapi bekas itu seolah hanya awal dari retak yang lebih dalam. Retak di pikirannya sendiri. Hari pertama di rumah, Dania duduk diam di pojok ruang tamu. Ia menatap foto-foto keluarga yang digantung di dinding. Foto itu dia saat berumur 5 tahun, duduk di pangkuan Pak Ahmad. Foto dia memakai baju wisuda SMA, berdiri di samping ibunya yang memeluk buket bunga plastik. Semua gambar itu ia tatap lama, lalu ditinggalkan begitu saja. Kadang Dania berjalan ke dapur, menatap meja makan, seolah benda asing, lalu berjalan keluar ke teras. Sehari bisa 10 kali ia keluar masuk rumah tanpa alas kaki. Debu menempel di telapak kakinya. Yang paling menyayat hati adalah pandangan matanya. Pandangannya kosong, nyaris tak mengenali siapapun. Ketika Bu Yanti duduk di sampingnya, membelai pundaknya, Dania hanya memiringkan kepala, seolah heran siapa perempuan berkerudung yang begitu sering menangis di dekatnya. Kakaknya Raka mencoba mengajaknya bicara. "Dania, ini Mas Raka, ingat Mas enggak?" Dania hanya tertawa pelan, tawanya singkat, spontan, lalu menguap jadi gumaman. Kadang Raka kesal sendiri, tapi saat menatap adik bungsunya yang dulu ceria itu, hatinya runtuh lagi. Seminggu, 2 minggu, Dania mulai menunjukkan keanehan yang membuat orang-orang di rumah bertambah gelisah. Pagi-pagi Dania sudah berdiri di halaman, menatap langit tanpa berkedip.
Kadang ia berjongkok di pinggir jalan, mencabuti rumput, lalu menaburkannya di atas kepala sendiri sambil tertawa lirih. Anak-anak kecil yang kebetulan lewat menatap heran. Ada yang diam-diam berbisik pada ibunya. Berita itu cepat menyebar ke tetangga. Kasihan Dania ya, dulu cantik, pinter, sekarang kayak orang linglung. Waktu itu kecelakaan kan, tapi kok jadi begitu? Ah, siapa tahu ketempelan. Bu Yanti hanya bisa menarik tirai jendela setiap mendengar bisik-bisik itu. Ia duduk di pinggir ranjang. Setiap malam membetulkan selimut Dania, membisikkan doa-doa yang dulu selalu ia bisikan saat Dania masih kecil, kalau Dania sedang demam. Tapi malam-malam sekarang berbeda. Dania terjaga lebih lama dari orang normal. Kadang ia duduk di lantai kamar, menatap bayangan di dinding, lalu tertawa sendiri. Tawa itu kecil, tercekik, tapi bagi Bu Yanti bunyinya menakutkan, seperti suara pecahan gelas di ruang kosong. Pak Ahmad, lelaki yang dulu keras dan jarang bicara, kini lebih sering duduk termenung di kursi kayu depan rumah. Rokoknya hanya terbakar separuh, padam sendiri karena ia lupa menghisapnya. Sesekali orang-orang datang menjenguk, beberapa datang dengan niat baik membawa buah tangan, menepuk bahu Pak Ahmad, memberi doa. Tapi beberapa datang hanya karena rasa ingin tahu, sekedar ingin melihat seperti apa Dania sekarang. Suatu sore Dania duduk di ayunan tua di halaman samping. Ayunan itu dulu ayunan kesayangannya saat SD. Kaki telanjangnya menggantung berayun pelan. Matanya menatap lurus ke pohon jambu di ujung halaman. Di pangkuannya ada boneka kecil yang entah ia temukan di mana. Bu Yanti mengintip dari balik pintu dapur. Nafasnya pelan-pelan tercekat. Tiba-tiba Dania tertawa. Tawa pelan lalu membesar. Bahunya terguncang. Kepalanya menengadah ke langit mendung. Beberapa tetangga yang lewat menoleh, menahan langkah, pura-pura membetulkan masker di wajah. Anak-anak kecil memeluk kaki ibunya, berbisik ketakutan. Bu, Mbak Dania kenapa bu? Ibu-ibu hanya menggeleng, menepuk punggung anaknya. Dalam hati mereka saling menukar pandang. Ada yang gak beres. Tak lama kemudian Pak Ahmad memanggil Bu Yanti. Mereka duduk di ruang tamu. Lampu redup, suara televisi sengaja dikecilkan. Raka duduk di kursi rotan. Kedua tangannya menutupi muka. Pak, kita bawa dia ke psikiater lagi ya. Masa kita biarkan dia begini? Saya takut pak, saya nggak tega lihat dia begini. Pak Ahmad mengangguk pelan, suaranya serak. Besok kita bawa dia ke kota bu. Kalau perlu berbulan-bulan dirawat lagi pun nggak apa. Yang penting Dania jangan begini terus. Dania tak tahu percakapan itu. Malamnya ia berbaring di kasur tipisnya. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Bibirnya kadang bergerak, berbisik kata-kata yang hanya dia yang tahu. Sekali dua kali ia tertawa kecil, lalu hening lagi. Bu Yanti duduk di sampingnya, merapikan anak rambut Dania yang menempel di pelipis. Dania, nak, ini ibu, ini rumahmu nak. Bisik Bu Yanti setengah berharap keajaiban akan turun di tengah malam. Tapi Dania tetap diam. Matanya berkedip pelan, seolah memandang tembok itu bagi halaman kosong. Di kepalanya yang tak bisa ia baca. Hari itu matahari begitu terik menembus celah genteng rumah Pak Ahmad. Sudah 2 hari Dania pulang dari psikiater di kota. Dania hanya duduk diam di hadapan dokter muda yang menatapnya sambil menulis banyak hal di kertas. Ibu Yanti duduk di samping Dania. Jemarinya tak lepas dari tangan putrinya. Raka berdiri di sudut ruangan menatap adiknya sambil menahan nafas. Setiap dokter melontarkan pertanyaan. Dania masih ingat nama ibu? Dania menoleh pelan pada Bu Yanti, memandangi kerudung kusam yang sehari-hari membungkus rambut ibunya. Bibirnya bergerak pelan sekali.
hampir seperti kumaman. "Ibu." Suara itu serak, tapi membuat Bu Yanti nyaris menangis di tempat. Dokter mencatat sesuatu. Ia bicara panjang lebar soal ingatan, trauma, obat, terapi. Tapi di telinga keluarga hanya satu yang tertangkap. Dania, ia mulai ingat. Sekecil apapun harapan, rasanya seperti cahaya redup di lorong gelap. Pulang dari psikiater, suasana rumah berubah sedikit lega. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Dania mau duduk di ruang tamu, menatap televisi meski tak pernah betul-betul menonton. Kadang Bu Yanti membisikkan nama-nama. "Ini ibu nak, ini Mas Raka, ini bapak." Dania mengangguk meski matanya sering kosong. Beberapa malam Dania tidur lebih tenang. Ia makan disuapi Bu Yanti meski hanya setengah mangkok. Pak Ahmad di teras mulai berani menyalakan radio kecil. Sesuatu yang dulu tak sanggup ia lakukan karena takut suara ramai mengusik Dania. Tapi harapan di rumah itu terlalu rapuh. Sore itu langit mendung menahan hujan. Raka pulang lebih awal dari bengkel, memarkirkan motornya di samping pagar. Ia melihat Dania duduk di bangku kayu dekat pohon jambu. Matanya menatap jalan. Sesekali kepalanya bergerak pelan ke kanan ke kiri, seolah mendengar bisikan yang tak didengar oleh orang lain. Raka mendekat menepuk bahu Dania. "Dania udah makan belum?" Dania menoleh, matanya memicing. Bibirnya tiba-tiba bergerak seolah mencoba mengingat kata-kata di kepalanya yang tak utuh. Tegar, gumam Dania, lirih. Raka tertegun. Apa Dan? Tegar? Dia... Suara Dania melemah, kemudian membisu. Pandangannya bergeser ke jalan depan rumah, nafasnya berat. Jemari tangannya meremas kain baju yang menutupi pahanya. Raka hanya menatap bingung. Nama itu, Tegar, pernah ia dengar samar dari cerita Sari, tapi tak pernah benar-benar Raka hiraukan. Mungkin cuma lelaki iseng yang ditolak Dania. Raka menghela nafas, menepuk bahu Dania sekali lagi, lalu masuk rumah memanggil Bu Yanti. Tak ada yang tahu petang itu di kepala Dania seolah ada pintu terbuka. Ingatan tentang tatapan Tegar, ludah yang ia lemparkan ke pipi bercodet itu. Wajah marah Tegar di pinggir gerbang sekolah, semua menetes perlahan bercampur dengan kilasan lampu mobil yang menabraknya di jalan desa. Di kepalanya semuanya terjalin jadi benang kusut. Menjelang maghrib Bu Yanti menyiapkan makan malam. Pak Ahmad menyalakan lampu teras. Raka duduk di ruang tamu mendengar berita dari radio di luar. Dania masih di bangku kayu. Rambutnya jatuh menutupi sebagian wajah. Angin sore meniup ujung rok tipisnya. Beberapa menit kemudian, suara teriakan kecil pecah dari arah pagar. Anak-anak tetangga yang pulang mengaji menjerit lari kecil melewati jalan depan rumah. Raka menoleh mendengar suara mereka. Ia berdiri cepat membuka pintu depan. Di ambang pintu, pandangannya membeku. Dania. Ia berdiri di jalan tanah, tepat di depan rumah. Tubuhnya hanya tertutup pakaian dalam. Sisa bajunya teronggok di kursi kayu di teras. Baunya terguncang pelan, tangannya meraba kulit perutnya sendiri, seolah mencari sesuatu yang hilang di balik kulit. Matanya menatap kosong ke arah lampu jalan. Sesekali mulutnya bergumam, suaranya lirih. Tegar. Pak Ahmad yang baru keluar dari musola rumah tertegun di tangga teras. Wajahnya pucat, matanya melebar. Bu Yanti berlari keluar menahan nafas saat melihat putrinya setengah telanjang di pinggir jalan. Beberapa tetangga mulai berkumpul berbisik di balik pagar. Lampu-lampu teras tetangga yang baru dinyalakan seperti panggung sorot bagi Dania, yang berdiri seperti patung hidup memamerkan tubuhnya yang dulu ia jaga rapat-rapat.
"Dania, nak, astagfirullah, Dania." Bu Yanti menjerit pelan, mendekat, tapi Dania mundur selangkah, tertawa pelan. Kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah mendengar suara yang tak didengar siapapun. Raka bergerak cepat, meraih selimut dari ruang tamu, membungkus tubuh adiknya. Dania meronta, meremas ujung selimut, menjerit kecil, "Jangan sentuh aku, jangan! Dia di sini, dia di sini!" Dania berteriak, lalu tertawa. Suara tawanya menembus telinga Pak Ahmad yang berdiri gemetar di anak tangga. Satu tangannya mencengkram tiang kayu. Beberapa tetangga mulai berbisik lebih keras. Seseorang terdengar berkata, "Kasihan, udah gila beneran dia." Yang lain menarik anak-anak mereka, menutup mulut anak-anak itu agar tak bertanya. Bu Yanti memeluk Dania erat. Meski Dania menepis, menendang, menggigit lengan ibunya. Air mata Bu Dania pecah di bahu Dania. Raka membantu memegang bahu adiknya. Mereka menyeret Dania pelan masuk rumah. Sementara suara tawa Dania berganti jeritan. Malam itu rumah Pak Ahmad kembali tenggelam dalam sunyi. Bu Yanti duduk di lantai kamar, memegangi tangan Dania yang diikat longgar di sisi ranjang. Raka berdiri di pintu, menahan air mata yang memanas di pelupuk. Pak Ahmad duduk di teras, menatap tanah gelap. Rokoknya terbakar sampai habis, jatuh ke lantai tanpa sempat dihisap. Di kamar, Dania sesekali tertawa lalu terisak. Jemari tangannya bergetar, bibirnya bergerak, meracau nama yang sama berulang-ulang. Tegar, Tegar. Tak ada lagi sisa harapan ringan yang sempat mereka bawa pulang dari kota. Malam itu Pak Ahmad memutuskan Dania ia harus dipasung. Kalau tidak, siapa yang menjamin esok pagi ia tak akan berlari-lari lagi ke jalan, menanggalkan pakaiannya di depan mata semua orang. Di rumah kecil di pinggir desa, jerit tawa Dania merayap ke sudut-sudut dinding. Di luar angin malam berembus pelan, membawa kabar ke pekarangan tetangga. Dania, gadis cantik anak Pak Ahmad, sudah benar-benar berbeda. Hari-hari di rumah Pak Ahmad tak lagi mengenal pagi yang cerah. Matahari bisa saja terbit di ufuk timur. Burung-burung bisa saja berkicau di pohon jambu halaman. Tapi di dalam rumah itu, suara yang paling sering terdengar hanyalah isak tertahan dan jerit kecil yang kadang pecah dari kamar belakang, kamar tempat Dania dipasung. Sudah hampir 4 bulan Dania hidup dengan rantai kain di pergelangan tangan dan kaki, diikat longgar ke kaki ranjang kayu tua, bukan rantai besi. Pak Ahmad tak sanggup membayangkan kulit anak gadisnya tergores logam, tapi kain panjang itu cukup membuat Dania tak bisa lari lagi ke jalan, membuka baju di depan orang-orang. Setiap pagi Bu Yanti membuka pintu kamar perlahan, membawa nampan berisi bubur, air putih, dan obat penenang dari puskesmas. Dania menatap ibunya dengan mata yang tak sepenuhnya sadar. Kadang matanya tampak jernih, tapi kadang sehitam sumur tua. Jemarinya gemetar memegang sendok. "Dania, makan nak, biar cepat sembuh," bisik Bu Yanti menyuapkan bubur perlahan. Kadang Dania menelan patuh, tapi kadang ia hanya menoleh ke sudut dinding, tertawa kecil, lalu berbisik pada sosok yang hanya dia yang tahu. Pak Ahmad nyaris tak pernah tidur nyenyak. Malam-malamnya dihabiskan duduk di kursi kayu di depan pintu kamar Dania. Rokok padam di jari, telinga siaga mendengar suara rantai kain yang bergesek, mendengar erangan, mendengar gumaman. Raka kadang menggantikan ayahnya, duduk sambil merapikan berkas lamaran kerja yang entah kapan akan ia kirim. Dunia mereka berhenti di pintu kamar itu, di tubuh Dania yang semakin kurus, semakin pucat, semakin sering berbicara pada bayangan. Berbulan-bulan mereka bertahan, berobat ke puskesmas, membeli obat tidur, memanggil mantri desa. Tak satu pun yang bicara soal santet. Pak Ahmad orangnya rasional. Ia selalu menepis
kalau Bu Yanti mulai berbisik. Pak, apa kita salah langkah? Apa ini ada yang kirim sesuatu ke... Pak Ahmad hanya geleng kepala, meremas baju istrinya. Jangan macem-macem Bu, kita cari yang medis dulu. Kalau Allah menghendaki, insya Allah pasti sembuh. Tapi entah kenapa, setiap obat habis, Dania hanya tenang sebentar. Setelahnya, ceritanya kembali. Kadang lebih keras, lebih tajam. Suatu malam di bulan keempat, hujan turun rintik sejak senja. Angin mendesir di sela pohon sengon di belakang rumah. Di ruang tamu, Raka tidur setengah duduk di kursi, tubuhnya diselimuti jaket. Pak Ahmad terpekur di musola kecil, membaca ayat-ayat pendek dengan suara lirik. Bu, Ibu, dia di sini Bu, lepaskan aku Bu. Bu Yanti terlonjak mundur memanggil Pak Ahmad. Raka terbangun berlari ke pintu kamar. Mereka bertiga membuka pintu, mendapati Dania terduduk di sudut ranjang. Rambutnya berantakan, menutupi wajah. Matanya merah, bibirnya robek karena tergigit sendiri. Tangannya menarik rantai kain dengan tenaga yang mustahil bagi tubuh sekurus itu. Dania, nak, istighfar nak, tenang nak. Pak Ahmad mencoba mendekat, tapi Dania menjerit menendang kaki ayahnya. Tubuhnya mengeliat, kepalanya membentur tembok kayu. Suara Dania menembus malam. Tetangga yang masih terjaga menyalakan lampu teras. Beberapa orang diam-diam berdiri di pagar menatap rumah Pak Ahmad dengan wajah cemas. Seseorang berbisik, kasihan, gak kuat mereka kalau begini terus, habis tenaga. Bu Yanti meraih Dania, memeluk bahunya erat-erat, meski kena pukul berkali-kali. Raka mendekat, menahan kaki Dania agar tak menendang keras. Di luar hujan semakin deras, mengetuk atap rumah seperti irama yang tak sabar. Setelah hampir 1 jam, Dania menjerit tanpa henti. Pak Ahmad menatap istri dan anak sulungnya. Suaranya pelan, gemetar, tapi tak bisa ditawar lagi. Kita bawa dia ke rumah sakit jiwa malam ini juga. Kalau tidak, dia bisa mati begini. Tak butuh waktu lama, Pak Ahmad meminjam mobil tetangga. Raka membungkus Dania dengan selimut tebal, mengikat tangannya longgar agar tak merontak. Bu Yanti memeluk Dania di jok belakang. Air matanya membasahi bahu putrinya yang terus bergumam. Dia di sini, dia di sini. Lepasin aku. Sepanjang perjalanan ke kota, hujan menutup pandangan kaca depan. Pak Ahmad mengemudi dengan pandangan berkabut. Di sampingnya Raka menatap keluar jendela, menahan air mata yang menitik tanpa bisa dicegah. Sampai di rumah sakit jiwa kabupaten, suasana sepi, lampu lorong panjang meredup. Bau obat dan karbol menampar hidung. Seorang perawat malah mendekat menatap Dania yang setengah sadar. Dokter Piket datang tak lama kemudian, mencatat riwayat singkat yang disampaikan Pak Ahmad dengan suara parau. Dokter mengangguk menepuk bahu Bu Yanti pelan. Kita rawat di sini Bu, biar tenang dulu. Kami bantu pengobatan. Mohon sabar ya. Malam itu Dania dipindahkan ke ruangan pasien khusus. Pak Ahmad menandatangani berkas dengan tangan gemetar. Raka berdiri di lorong menatap pintu besi bercat putih yang menelan bayangan adiknya. Bu Yanti duduk di kursi plastik, matanya merah, tangannya menutup mulut menahan tangis. Hujan di luar masih deras, memukul kaca jendela bangsal rumah sakit. Di balik pintu, Dania terbaring di ranjang besi. Tangannya diikat lembut agar tak melukai diri sendiri. Matanya terbuka setengah. Di sudut matanya, kilatan kegelisahan masih menari, seolah ia sedang berhadapan dengan seseorang yang tak terlihat. Tak ada yang tahu berapa lama jerit Dania akan mereda di tempat itu. Tapi malam itu, Pak Ahmad, Bu Yanti, dan Raka sama-sama menunduk, pasrah di lorong rumah sakit jiwa. Berdoa dalam diam agar pintu di kepala Dania suatu hari bisa kembali tertutup rapat.
Setahun di rumah sakit jiwa terasa seperti sepotong mimpi panjang di balik dinding bercat putih. Di lorong-lorong sunyi yang kadang hanya terdengar bunyi langkah perawat. Dan ia menjalani hari dengan rutinitas yang sama. Bangun, makan, minum obat, mendengar dokter bicara pelan, mendengar suara azan dari musola kecil di halaman belakang bangsal. Awalnya Dania hanya duduk memeluk lutut di sudut ranjang, menatap langit tanpa kata. Tapi perlahan, seiring waktu, suara jeritan menepis, jemarinya tak lagi mencakar-cakar kulit sendiri. Wajahnya mulai tampak teduh, meski tetap pucat. Dokter rutin datang menanyakan nama, menanyakan warna, menanyakan hal-hal sederhana yang dulu tak pernah ia pikirkan. Dan ia menjawab pelan, kadang salah, kadang benar. Tapi setiap jawaban menumbuhkan harapan kecil di hati Puyanti dan Pak Ahmad, yang hampir setiap minggu datang membawakan baju bersih. Raka pun sesekali menengok. Ia duduk di pinggir ranjang, adiknya membawa roti tawar atau susu kotak. Dan ia memandang kakaknya dengan mata yang masih sayu. Tapi senyum tipis mulai muncul di ujung bibirnya. Senyum yang menumbuhkan keyakinan bahwa mungkin suatu hari Dania akan benar-benar pulang. Bukan hanya badannya, tapi juga jiwanya. Suatu pagi dokter berdiri di samping ranjang Dania. Dokter muda itu menepuk bahu Pak Ahmad yang menunggu di lorong. Pak Ahmad, insya Allah Dania sudah cukup stabil. Bapak boleh bawa pulang. Tapi mohon tetap rawat. Jangan biarkan dia stres lagi. Obat-obatan dan terapi jalan terus rutin. Pak Ahmad hanya mengangguk, tak sanggup berkata panjang. Matanya basah. Puyanti yang mendengar kabar itu di kursi ruang tunggu langsung sujud syukur. Di sudut lorong, Raka memejamkan mata, menghela nafas panjang. 1 tahun, rasa malu, rasa capek, rasa putus asa, seperti diangkat sedikit meski luka di hati mereka masih menganga. Hari itu Dania dipakaikan baju bersih, rambutnya dipotong rapi, pipinya diusap bedak tipis oleh Puyanti. Dania hanya diam, sesekali menatap wajah ibunya, tangannya gemetar memegang ujung jilbab. Saat ambulan kecil rumah sakit jiwa membawa mereka pulang, Dania duduk tenang di kursi tengah. Kepalanya bersandar di pundak ibunya. Pak Ahmad duduk di samping sopir, menatap jalan berdebu yang seolah membawanya kembali ke potongan hidup lama yang pernah nyaris runtuh. Sesampainya di rumah, keluarga dan beberapa tetangga dekat menyambut dengan hati-hati. Tak ada teriakan gembira, tak ada bendera selamat datang. Yang ada hanya bisikan lirih di balik pagar bambu. Alhamdulillah, akhirnya pulang juga dia. Dia yang dulu sempat telanjang di jalan itu kan? Iya, makanya dijaga baik-baik. Pak Ahmad pura-pura tak dengar. Puyanti menggendeng Dania masuk rumah, menuntunnya duduk di kursi kayu ruang tamu. Dania menatap sekeliling dinding rumahnya. Foto-foto lama tikarotan di lantai. Pandangannya menempel lama di figura foto keluarga yang dipasang di dekat rak buku. Tangannya terulur menyentuh debu di bingkai. Ada getar samar di ujung bibirnya, seperti ingin bicara, tapi kata-katanya masih tersangkut di dada. Malam pertama di rumah, Dania tidur pulas. Puyanti duduk di samping ranjangnya, sampai kantuk merebut tubuh renta itu. Pak Ahmad terpekur di teras, menatap langit gelap. Rokok padam di jari. Raka tertidur di ruang tamu. Jaketnya jadi bantal darurat. Beberapa minggu kemudian, mulai berani duduk di beranda. Kadang ia berdiri di pagar, menatap anak-anak kecil pulang sekolah. Beberapa anak berlari cepat kalau melihat Dania berdiri di situ. Mereka berbisik pada teman. Itu loh yang dulu telanjang. Bisiknya lirih tapi cukup keras. Sampai Dania mendengar. Suatu sore Dania memberanikan diri keluar ke warung ujung gang. Puyanti mengawalnya diam-diam dari belakang. Di warung suara orang dewasa pun kadang lebih tajam daripada anak-anak. Seorang ibu muda pura-pura sibuk membungkus gula,
menyikut temannya sambil berbisik. Itu Dania, kemarin baru pulang. Ya ampun, yang dulu buka baju di jalanan itu kan. Gila beneran katanya. Dania hanya menunduk, tangannya meremas uang 5.000 di saku rok. Bibirnya bergetar. Ingin rasanya ia berbalik lari pulang, tapi kakinya gemetar. Di lantai semen warung, Bu Yanti mendekat, meraih bahu Dania, membisikkan doa pelan, lalu membayar belanjaan cepat-cepat. Bisik-bisik tetangga makin liar tiap sore. Sekelompok ibu-ibu di pojok gang kadang pura-pura memanggil Dania, lalu tertawa kecil di belakang punggungnya. Ada anak remaja laki-laki iseng melempar kertas berisi tulisan, "Dulu telanjang, malu dong," ke halaman Pak Ahmad. Raka yang memungut kertas itu meremasnya dengan tangan bergetar. Matanya merah menahan amarah. Di rumah Dania berusaha menahan diri, tapi Bu Yanti sering menemukannya duduk di sudut kamar. Punggungnya bersandar ke dinding, tangannya menutupi telinga, mulutnya komat kamit, matanya berkaca-kaca. Kadang kalau malam Dania bicara sendiri. Gumaman kecil yang membuat Bu Yanti menahan nafas di balik pintu. Kenapa mereka masih lihat? Kenapa mereka masih bisik-bisik? Aku kan udah pulang. Aku udah pakai baju. Aku gak telanjang lagi. Pak Ahmad mendengar itu semua. Lelaki tua itu hanya bisa duduk di kursi kayu, menatap langit-langit rumah yang mulai retak di beberapa sudut. Dadanya sesak, rasanya ingin pergi dari kampung itu, lari ke tempat yang mana tak ada yang tahu masa lalu Dania. Tapi kemana? Mereka tak punya siapa-siapa di kota lain. Tanah satu-satunya ya di sini, di atas tapak yang sudah mengakar puluhan tahun. Raka mulai jarang pulang malam. Ia lebih sering menemani Dania duduk di beranda, pura-pura bercerita apa saja. Kadang Raka menyalakan radio butut, memutar lagu-lagu lama yang dulu disukai Dania semasa SMA. Dania mendengarkan, sesekali tersenyum, tapi senyum itu tak pernah utuh. Seolah hatinya masih memeluk trauma yang tak bisa dikunci rapat. Suatu malam Bu Yanti mengusap rambut Dania yang mulai panjang. Dulu rambut itu selalu disisir rapi, diikat pita kecil kalau Dania berangkat sekolah. Sekarang helai-helai rambut itu tumbuh lagi, tapi tak lagi seindah dulu. Seperti Dania tumbuh kembali, tapi tak pernah sama. Dania, sabar ya nak. Dania hanya memejamkan mata, membiarkan air mata kecil turun di pipi. Di luar angin malam merangkak pelan, membawa bisik orang-orang yang tak pernah betul-betul hilang dari telinga Dania. Di rumah itu Dania hidup lagi, tubuhnya pulang, tapi lukanya belum. Dania, di kampung kecil itu, orang-orang selalu ingat Dania, gadis cantik yang pernah berdiri telanjang di jalan desa. Malam di kampung Pak Ahmad kini tak lagi benar-benar sepi. Ada suara langkah kaki yang datang berulang, kadang di jalan tanah dekat sawah, kadang di gang kecil belakang musola. Langkah itu milik Dania, gadis yang seharusnya masih bisa duduk manis di teras rumah, minum teh hangat di pangkuan ibunya, tapi justru berjalan tanpa arah di bawah lampu jalan redup. Tak ada yang menduga kepulangan Dania dari rumah sakit jiwa yang sempat membawa nafas lega ternyata hanya jeda sementara. Bulan pertama, Dania masih tampak normal. Ia membantu Bu Yanti memasak, menjemur pakaian, sesekali merapikan rak buku Pak Ahmad. Tapi di bulan kedua, sesuatu di matanya berubah lagi. Senyumannya sering hilang di tengah kata. Jemarinya bergetar kalau mendengar suara orang tertawa di luar pagar. Suatu sore Raka pulang dari bengkel. Di teras ia mencium bau yang tak asing, bau tembakau murahan bercampur nafas dingin malam. Ia berhenti menoleh ke bangku kayu. Dania, ia duduk di sana membungkuk. Sebatang rokok menempel di jemarinya, asapnya tipis mengepul ke ubun-ubun. Matanya menatap jalan di tanah depan rumah kosong tanpa rasa bersalah. Dania, Raka mendekat meraih rokok itu. Jemari Dania menepis pelan,
seolah mempertahankan sesuatu yang tak boleh disentuh siapapun. "Jangan, ini temanku," katanya. Suaranya parau, bibirnya pucat, tangan kirinya menutupi dada. Raka menatap adiknya lama. Rokok itu padam di ujungnya, tapi Dania tetap mengepulkan asap, seolah ada yang membakar lagi di antara jari-jarinya. Bu Yanti keluar menahan Ishak. Dilihatnya anak gadisnya yang dulu begitu wangi, dulu yang selalu mengomel kalau Raka pulang larut sambil bawa rokok. Sekarang justru menikmati kepulan asap, seperti menelan racun sedikit demi sedikit. Sejak malam itu Dania jadi sering keluar rumah menjelang tengah malam. Langkahnya pelan, sandal cepitnya berdecit menjejak tanah becek. Kadang Pak Ahmad mendengar pintu depan berderit, lalu langkah Dania menjauh di pekarangan. Raka pun terpaksa begadang setiap malam. Ia berdiri di pagar mengikuti Dania dari jauh. Takut kalau adiknya nyelonong ke jalan raya atau terjebur selokan di pinggir kebun. Tapi Dania selalu sulit diajak pulang. Kalau dipanggil, ia menoleh, tertawa pelan, lalu berjalan makin cepat. Langkahnya menyeret debu malam, meninggalkan jejak sandal di tanah basah. Beberapa kali Raka memanggil, meraih bahunya, tapi Dania hanya berbisik, "Jangan di sini, dia nunggu di jalan sana." Lalu tertawa kecil, suaranya nyaring menembus angin dingin. Orang-orang kampung makin risih. Anak-anak yang dulu suka berbisik kini terang-terangan menatap Dania dari balik pagar. Ibu-ibu di gang sering membuang muka kalau Dania lewat sambil mengepulkan asap rokok murahan yang entah siapa yang memberinya. Seseorang berbisik pada Pak Ahmad di musola, "Pak, maaf, kalau begini terus bisa rusak anak-anak kita. Lihat dia jalan malam-malam begitu. Ngeri, Pak." Pak Ahmad hanya menunduk. Lelaki tua itu rasanya sudah habis kata. Satu-satunya harapan di dadanya hanya Dania bisa tenang di rumah. Tapi Dania selalu gelisah. Diikat dia meronta, dipanggil pulang dia kabur lagi. Di rumah Bu Yanti semakin jarang tidur nyenyak. Setiap bunyi pintu berderit, jantungnya berdetak kencang. Kadang ia berdoa, "Ya Allah, kalau memang Engkau mau ambil anakku, ambil saja. Asalkan dia nggak begini lagi." Doa yang membuat Bu Yanti sendiri takut mengucapkannya, terlalu keras. Raka, kakak yang kini berusia 24 tahun, seperti bayangan yang selalu membuntuti Dania. Ia kadang terpaksa begadang, berjalan beberapa langkah di belakang Dania, membiarkan adiknya menapaki jalan kampung yang gelap. Pernah suatu malam, Raka menarik Dania pulang. Mereka sempat adu mulut di pinggir jalan. Dania, ia berteriak, meronta, mencakar lengan kakaknya sampai baret. "Kenapa sih? Aku mau ke sana, aku mau ke dia," teriak Dania. "Dania, di sana nggak ada siapa-siapa." Suara Raka bergetar menahan sabar. "Ada, dia nunggu di sana. Dia mau ajak aku jalan. Kamu nggak tahu apa-apa." Dania menepis. Rokok di tangannya jatuh ke tanah basah. Ia memungutnya lagi, menggigit batangnya. Meski api sudah padam, Raka hanya bisa memeluk bahu Dania, menahan tubuh kurus itu agar tak berlari lagi ke jalan. Malam itu mereka pulang dengan baju basah keringat. Pak Ahmad hanya menatap anak sulungnya dengan sorot kosong, seolah ingin meminta maaf tanpa suara. Desas-desus di kampung makin jahat. Malam-malam Pak Ahmad sering mendengar orang berseloroh di warung kopi depan. "Kenapa nggak dibuang aja, biar nggak bikin malu satu kampung?" Ada juga yang nyeletuk, "Mas, mending kirim lagi ke rumah sakit atau buang ke kota, ke pasar, biar hilang sekalian." Raka marah, tapi kepada siapa? Kepada orang kampung yang hanya melihat Dania sebagai aib, atau kepada ayah dan ibunya yang sudah terlalu letih untuk marah, atau kepada dirinya sendiri yang tak pernah sanggup menyelamatkan Dania sepenuhnya. Suatu sore, adik Dania, Dini, gadis remaja kelas 3 SMP yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya meledak di meja makan.
Suaranya tajam, matanya merah, menahan amarah yang bercampur malu. Kita mau sampai kapan kayak gini? Semua orang bilang keluarga kita gila. Gara-gara Kak Dania, aku malu kalau di sekolah. Teman-teman bilang rumah kita rumah orang sinting. Bu Yanti hanya tertegun, sendoknya jatuh ke piring. Pak Ahmad menunduk, menggenggam tangan di pangkuan. Raka memandangi Dini lama. Dania duduk di sudut ruang makan, menatap mereka satu persatu. Bibirnya menyungging senyum tipis, senyum yang tak pernah benar-benar utuh. Buang dia aja, Pak. Usir, biar gak bikin malu. Kita udah capek. Aku udah capek. Dini membanting buku catatan ke lantai, berlari ke kamarnya. Pintu kamarnya membanting keras, membuat rumah kecil itu bergetar sebentar. Di sudut ruang makan, Dania hanya tertawa pelan. Tangannya meraih sisa rokok yang entah diselipkan di kantong rok. Ia gigit ujungnya meski tanpa api, lalu menatap Pak Ahmad seolah berkata, aku gak akan kemana-mana. Kalian yang mau pergi atau aku yang harus hilang. Malam itu rumah Pak Ahmad kembali sunyi. Sunyi yang menakutkan. Karena sunyi itu bukan lagi jeda. Sunyi itu menandakan mereka semua sudah kehabisan kata-kata. Yang tersisa hanya langkah kaki Dania yang entah kapan akan berhenti mondar-mandir di jalan gelap kampung. Mondar-mandir sambil tertawa, sambil mengepulkan asap rokok murahan, sambil merangkai ikatan yang tak pernah selesai. Hujan rintik baru saja mereda ketika Dania kembali melangkah keluar rumah. Malam itu sepi. Pak Ahmad tertidur di kursi ruang tamu. Kepalanya bersandar ke sandaran kayu. Nafasnya berat oleh lelah dan usia. Bu Yanti di kamar terlelap di samping musyaf yang terbuka. Dini masih merajuk di balik pintu kamarnya, enggan bicara pada siapapun. Sementara Raka malam itu harus lembur di bengkel, meninggalkan rumah tanpa penjaga. Dania membuka pintu depan pelan-pelan, menahan derit engsel dengan telapak tangan. Tubuhnya yang kurus hanya dibungkus sweater tipis dan celana panjang kusam. Di saku sweaternya, sebatang rokok murahan masih terjepit rapi. Meski tak lagi ada korek untuk menyalakan. Langkahnya ringan, lebih ringan dari beban di kepalanya. Dia berjalan menembus jalan tanah, melewati pekarangan kosong, menuruni pematang sawah yang becek. Tak peduli sandal jepitnya terbenam lumpur. Tak peduli udara dingin menusuk kulitnya. Tak ada yang memanggil, tak ada Raka yang berlari mengejar, menahan lengannya agar pulang. Malam itu ia bebas. Meski kebebasan itu tak pernah benar-benar membawa arti. Dia berjalan tanpa tujuan, tapi langkahnya seolah diarahkan ke jalan yang tak pernah ia ingat. Lampu-lampu rumah desa berkelip di kejauhan. Suara jangkrik dan kodok di pematang sawah menemaninya. Sesekali ia tertawa pelan, menoleh ke samping seolah ada seseorang yang berjalan di sebelahnya. Orang yang hanya ia yang bisa lihat. Ayo kita ke sana. Kamu mau kan? Gumam Dania. Suaranya hampir tenggelam oleh angin malam. Jemarinya meremas sweater di dada, menahan dingin yang merambat masuk. Beberapa jam kemudian, langkah Dania menembus batas desa. Ia bahkan tak sadar sudah melewati jembatan kecil, melewati gardu ronda kosong. Kakinya sakit, tapi ia terus berjalan. Bau tanah basah dan rumput liar menempel di ujung celana. Tangannya gemetar menahan dingin. Sementara di rumah, Pak Ahmad baru terbangun menjelang subuh, mendapati pintu depan terbuka separuh. Sontak ia membangunkan Bu Yanti, mengetuk pintu kamar Dini, lalu bergegas ke bengkel menjemput Raka. Semua terlambat. Dania, ia sudah lenyap di telan sunyi malam. Di ujung jalan desa sebelah berdiri sebuah bangunan kecil. Pondok pesantren yang tampak teduh meski sederhana. Temboknya tak tinggi. Catnya mulai pudar di beberapa sudut. Halaman depannya luas, ditumbuhi pohon mangga tua yang rimbun. Di teras asrama, lampu gantung redup masih menyala.
menemani seorang wanita parubaya bersandar di kusen pintu, membetulkan jilbabnya. Namanya Ustazah Ainun, pengasuh pesantren kecil itu. Sejak tadi Ustazah terjaga. Ia baru selesai menutup Al-Quran di pangkuannya, bersiap masuk ke dalam untuk menyiapkan subuh. Tapi langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok asing di bawah pohon mangga. Seorang perempuan muda, rambutnya berantakan, sweaternya basah lumpur, kakinya tanpa sandal. Ustazah memicingkan mata. Dalam hati ada desir aneh yang membuatnya melangkah turun dari teras. Dania, ia berdiri kaku di bawah pohon, menatap langit gelap di antara ranting mangga. Jemarinya memegang rokok yang patah di ujungnya. Wajahnya pucat, matanya cekung, kakinya gemetar, menahan beban tubuh yang nyaris tak sanggup lagi menapak. Astagfirullah, nak, kamu siapa? Suara Ustadz Ainun lembut seperti embun di ujung daun. Tapi Dania tak menjawab, ia hanya menunduk, baunya gemetar pelan. Perlahan Ustazah mendekat, berdiri di depannya. Bau tanah basah dan asap tembakau melekat di hidungnya. Ustazah tak mundur, ia mengangkat tangannya, menepuk pelan pundak Dania. Sentuhan itu membuat Dania menoleh, mata mereka bertemu dalam remang lampu gantung. Ayo masuk nak, kamu kedinginan di sini. Bisik Ustazah, tangannya meraih jemari Dania yang dingin menggenggamnya erat. Dania hanya menatap, bibirnya bergetar, seolah hendak bicara, tapi kata-kata tenggelam di kerongkongan. Perlahan ia membiarkan langkahnya digiring ke teras. Kakinya kotor oleh lumpur, sweaternya basah, tapi Ustazah tak peduli. Di dalam asrama kecil itu, beberapa santri putri remaja mengintip dari balik pintu, menatap Dania dengan mata heran. Di ruang tamu pesantren, Ustazah mendudukkan Dania di kursi kayu. Ia menjerang air jahe di dapur kecil, menuangkannya ke gelas. Tangannya menempuk punggung Dania. Pelan, memaksa gadis itu meneguk seteguk demi seteguk. Namamu siapa, nak? Dania menggeleng pelan, bibirnya bergetar, berbisik samar. Aku, Dania. Dania, rumahmu di mana? Dania memejamkan mata. Sejenak, bayangan rumah reotnya menari di kelopak mata. Bayangan Pak Ahmad yang duduk di kursi kayu, Uyanti yang menangis di sudut dapur, Raka yang selalu membuntutinya di jalan gelap. Tapi kata rumah terasa asing. Tak ada rasa pulang di sana. Hanya pintu-pintu yang selalu terbuka untuk pergi. Aku nggak tahu, bisiknya sambil menatap Ustazah dengan mata basah. Ustazah menarik nafas panjang, hatinya seolah langsung paham. Gadis di depannya bukan sekedar orang hilang, ada luka panjang yang tak terlihat di balik mata sayu itu. Ustadz meraih sehelai kain bersih, menyelimuti bau Dania. Ia memanggil salah satu santri, membisikkan perintah agar menyiapkan kamar kecil di pojok bangunan. Malam itu Dania bermalam di pondok yang bahkan tak pernah ia dengar namanya. Di pojok kamar, di atas kasur tipis, Dania meringkuk di balik selimut, memeluk lututnya erat-erat. Dari jendela kecil, Ustazah memandangi Dania lama. Dalam diam bibirnya bergerak merapal doa. Doa agar gadis lusuh yang dikirim malam itu bukan sekedar ujian, tapi juga pertanda bahwa Allah masih ingin menuntun Dania pulang ke dirinya sendiri. Beberapa hari pertama di pondok pesantren itu, Dania hanya diam. Ia makan pun sedikit, hanya menyesap air jahe yang disuguhkan Ustazah. Ia pun dengan mata kosong menatap lantai. Kadang ia duduk di tangga kayu dekat pohon mangga besar, memandangi dedaunan jatuh. Jemarinya menggenggam ujung bajunya erat-erat, seolah di sana tersimpan sisa kehangatan dari entah siapa. Ustazah tak banyak bertanya. Ia hanya mengawasi Dania dengan sabar, menepuk bahunya setiap pagi, menyodorkan bubur hangat dan teh manis. Kalau Dania tak mau makan, Ustazah sendiri yang menyuapinya perlahan.
sambil membisikkan ayat pendek di sela-sela suapan. "Nak, pelan-pelan, bismillah." Beberapa santri putri kadang heran, siapa gadis aneh itu? Dari mana dia datang? Kenapa dia tak pernah bicara, kecuali menyebut namanya sendiri? Tapi ustazah hanya memberi isyarat dengan telapak tangan. "Diam, biar aku urus." Tak satupun santri berani membantah. Pada malam ke-7, ustazah duduk di samping Dania yang meringkuk di atas tikar. Bau kemenyan sisa majelis malam tadi masih tercium samar. Ustazah meraih telapak tangan Dania, memegangnya erat. Matanya menatap lekat. Di mata Dania ada sesuatu yang tak wajar. Tatapan kosong yang kadang bergerak liar ke pojok ruangan, seolah melihat bayangan yang tak tampak. "Dania, dengarkan ustazah ya," bisiknya pelan. Dania hanya menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. Jemarinya bergerak mencakar kulit tangannya sendiri. Kebiasaan lama yang entah bagaimana kembali muncul. Ustazah merapalkan doa perlahan. Bacaan ruqyah itu merambat, menembus sunyi. Suaranya tenang, tapi ayat-ayatnya terasa menusuk, memecah sunyi di kepala Dania. Dania menggigit bibir, tubuhnya mulai bergetar. Pundaknya naik turun, menahan rasa dingin yang tiba-tiba merambat ke sumsum tulang. Suara ustazah yang membaca doa dengan tegas, jemarinya menekan pelipis Dania pelan. Dania merintih. Suaranya berat seperti dicekik sesuatu dari dalam. Matanya memejam, bibirnya bergerak, tapi tak jelas apa yang diucapkannya. Suara ruqyah terus mengalun, bacaan berganti menabrak sesuatu di dada Dania. Tubuhnya terlonjak kecil. Ustazah tak goyah, telapak tangannya menekan ubun-ubun. Bibirnya tetap merapal ayat, menembus pertahanan gelap yang menjerat gadis lusuh itu bertahun-tahun. Dania tiba-tiba muntah. Suara muntahnya menembus dinding bambu, membuat beberapa santri terbangun dari tidur. Dari mulutnya, cairan hitam menetes, disusul gumpalan aneh yang mengeliat. Belatung-belatung kecil, basah, hitam pekat, seolah keluar dari perut busuk. Ustazah tetap memejam, menahan nafas, terus membaca ayat demi ayat tanpa sedikit pun jeda. Dania menjerit pendek, tangannya mencengkram tikar. Belatung hitam itu jatuh ke mangkok yang sengaja disiapkan ustazah di depan Dania. Bau anyir menusuk hidung, air mata Dania menetes tanpa suara, bercampur dengan liur di dagu. Selesai, alhamdulillah. Ustazah menutup bacaan dengan doa penutup. Ia menatap Dania yang kini terkulai lemah di pangkuan, sambil mengusap rambut kusutnya. "Sabar nak, ini baru permulaan." Esok paginya Dania tertidur panjang. Ia melewatkan subuh di atas tikar. Selimut tipis menutupi tubuhnya. Santri-santri yang sempat melihat belatung di mangkok berbisik-bisik pelan, saling menahan rasa takut bercampur heran. Mereka tak pernah melihat ruqyah semengerikan itu. Tak pernah tahu kalau di tubuh manusia bisa hidup sesuatu yang mustahil dijelaskan akal waras. Hari berganti, Dania mulai mau makan. Ustazah Ainun tetap mendampingi. Setiap hari ustazah menyiapkan nasi hangat, sayur bening, kadang sekedar roti dan susu. Malamnya ruqyah terus dilantunkan. Kadang Dania hanya menangis, kadang muntah cairan hitam lagi, tapi tak pernah sebanyak malam pertama. Sedikit demi sedikit sorot matanya berubah. Tatapan kosong itu mulai terisi. Meski sering masih terselip takut, masih ada getaran di ujung senyum. Saat Dani mulai kuat berdiri, ustazah memberinya tugas kecil. "Nak, bantu ustazah ya, masak buat adik-adik." Dania belajar memotong bawang, mencuci beras, menanak nasi. Tangannya gemetar, pisau kecilnya sering jatuh, tapi ustazah selalu menepuk punggungnya, menuntun langkahnya. Setiap pagi aroma bawang goreng dan nasi hangat tercium dari dapur kecil pesantren. Santri-santri mulai akrab. Beberapa memanggil Dania kakak. Mereka tak lagi menatapnya dengan takut.
Dan Dania, ia bukan lagi gadis asing yang muntah belatung di ruang tamu. Ia sekarang jari tangan kedua bagi dapur pondok. Di sela kesibukan kecil itu, Ustazah tetap meruqyah Dania. Tak ada yang Ustazah ceritakan pada orang luar, tidak pada santri, tidak pada warga desa sekitar. Ia hanya berdoa agar racun lama di tubuh Dania benar-benar luruh, agar gadis Malang itu punya celah untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Sementara di kampung sebelah, rumah Pak Ahmad semakin sunyi. Pagi-pagi Bu Yanti duduk di teras menatap jalan. Pak Ahmad menyalakan rokok murahan yang dibeli Raka. Matanya menatap jalanan berdebu. Raka sendiri jarang bicara. Ia hanya pulang larut menatap ranjang kosong Dania di kamar sempit. Dini, adik Dania, pura-pura tak peduli. Ia mengunci diri di kamar, berusaha menepis rasa bersalah yang sering datang tiba-tiba di tengah malam. Tak ada yang berani benar-benar mencari Dania. Bukan karena mereka tak sayang, tapi mereka sudah kehabisan kata maaf, kehabisan tenaga, kehabisan harapan. Mungkin entah bagaimana, mereka hanya berharap Dania diam-diam akan hilang di suatu tempat, pergi dengan cara yang tak menambah malu lagi. Tapi di pondok kecil di ujung desa, Dania justru bertahan. Tangannya mulai terbiasa memegang centong nasi. Jemarinya tak lagi gemetar kalau menyuap makanannya sendiri. Sesekali di sudut dapur, ia menatap cermin kecil di tembok. Di sana ia melihat dirinya sendiri. Rambut kusut, wajah pucat, tapi matanya mulai punya warna. Warna rindu pulang yang belum ia mengerti. Dan Ustazah tahu jalan Dania masih panjang. Tapi di pondok kecil ini, Ustazah berjanji tak akan membiarkan Dania kembali tenggelam ke dalam gelap yang sama. 1 tahun berjalan, dan pondok kecil Ustazah Ainun menjadi saksi pelan-pelan lahirnya kembali seorang Dania. Di bawah atap seng yang sering bocor kalau hujan. Di dapur sempit yang dindingnya berjelaga asap kayu. Di sudut musola sederhana dengan sajadah tipis. Disitulah Dania menambal hidupnya yang compang-camping. Setiap subuh ia duduk bersilah di samping Ustazah. Tangan kurusnya memegang musyaf kecil. Ayat demi ayat merambat pelan dari bibirnya. Kadang lidahnya kaku, salah baca. Matanya berair menahan malu. Tapi Ustazah selalu menepuk bahunya, membenarkan hafalannya, membisikkan doa di sela-sela zikir. Biar sedikit asal paham, biar lambat asal sampai. Kata Ustazah, suaranya lembut menenangkan. Dania belajar menulis ulang ayat-ayat itu di buku tipis. Tangannya yang dulu gemetar kini lebih tenang. Jemari yang dulu memegang rokok murahan kini membalik halaman musyaf dengan hati-hati. Kadang saat duduk sendirian di teras pondok, Dania membisikkan ayat yang baru dihafalnya, membiarkan suara itu membalut ruang sunyi di kepalanya, ruang yang dulu penuh bisik gelap. Hari-hari di pondok berjalan lambat, tapi damai. Dania kini rutin membantu memasak, membereskan selimut para santri, membersihkan halaman bersama anak-anak. Beberapa santri yang dulu takut kini sering menempel di sisinya, merengek minta diajarkan potong bawang atau membuat sambal. Dania tersenyum kecil, senyum yang setahun lalu rasanya mustahil muncul di bibir keringnya. Nah, sudah saatnya kamu pulang, kata Ustazah menatap Dania yang menunduk. Jemari Dania meremas ujung kerudung lusuhnya. Pulang kemana Ustazah? Bisik Dania, suaranya bergetar. Setahun belajar menghafal ayat belum cukup menambal retak di hatinya sepenuhnya. Ustazah menepuk punggung tangannya. Ke orang tuamu nak, mereka pasti masih menunggu. Rumahmu tetap rumahmu. Dania hanya diam. Di sudut matanya ada sisa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Tapi di balik takut itu tumbuh sesuatu yang lama hilang. Keinginan untuk berani menatap jalan pulang. Beberapa hari kemudian, Ustazah mengantarkan Dania pulang. Mereka naik mobil pinjaman milik salah satu donatur pondok. Dania duduk di kursi depan, memeluk mushafnya erat-erat.
Sepanjang jalan, pohon jati dan sawah berganti-ganti di jendela mobil. Dania, ia menatapnya dalam diam. Bibirnya sesekali bergerak, berbisik ayat yang baru dihafalnya. Di sampingnya, Ustazah membaca doa dalam hati, meminta Allah menutup jalan gelap yang dulu pernah menjerat Dania. Begitu mobil berhenti di depan rumah Pak Ahmad, jantung Dania berdegup aneh. Pagar kayu rumah itu masih sama, cat temboknya masih terkelupas. Kursi tua di teras masih di sana. Namun begitu Dania turun, Dania menatap pintu rumahnya sendiri. Tubuhnya bergetar, nafasnya pendek. Ustazah segera meraih bahunya. Ada apa, Nak? Dania menatap pintu itu lama. Di matanya pintu kayu rapuh itu tak sekedar kayu. Di sana tersimpan jejak bisik jahat yang dulu menjeratnya. Langkah kakinya kaku, tetapi Ustazah menuntunnya maju. Pak Ahmad membuka pintu, wajahnya pucat. Ada sungai kecil di sudut matanya. Bu Yanti berdiri di belakang, mulutnya bergetar menahan isak. Raka di sampingnya, tangannya mengepal, seolah menahan gemuruh di dada. Dini bersembunyi di balik pintu kamar, hanya menatap dengan mata sembab. Bapak, Dania berbisik. Suara itu pecah, tapi cukup untuk memecahkan jarak yang selama ini membeku. Pak Ahmad memeluk Dania, tubuhnya rapuh, tangannya bergetar di punggung Dania. Bu Yanti mendekap bahu mereka berdua. Isaknya pecah di bahu Dania. Raka memejamkan mata, menepuk punggung adiknya. Di sudut ruangan, Dini menahan nafas, berusaha menyembunyikan air matanya yang jatuh juga. Namun Ainun yang berdiri di ambang pintu hanya menatap lekat ke sekeliling rumah. Di matanya, rumah itu sunyi, tapi sunyi yang berdesir aneh. Udara di sudut ruangan tamu terasa berat. Sorot mata Dania berubah lagi. Sesaat wajahnya pucat, tatapannya menerawang ke sudut atap. Ustazah paham, tak butuh banyak kata untuk tahu rumah itu masih mengandung sisa racun. Guna-guna yang ditanam oleh dengki belum benar-benar sirna. Ustazah menarik nafas panjang, lalu menoleh pada Pak Ahmad. Pak, Bu, izinkan saya bicara. Katanya tegas, semua menoleh. Ustazah menunjuk sudut ruang dekat kursi reot di mana Dania dulu sering duduk diam sambil tertawa sendiri. Rumah ini masih kotor. Saya minta kalau mau Dania benar-benar pulih, bahwa dia pindah sementara. Tinggalkan rumah ini, biar saya bantu bersihkan perlahan. Pak Ahmad menatap lantai. Raka menggigit bibirnya. Bu Yanti mengusap punggung Dania yang kembali pucat. Keputusan itu bukan hal mudah. Rumah itu satu-satunya peninggalan orang tua Pak Ahmad. Tapi kalau itu syarat Dania bisa benar-benar pulang sebagai Dania yang dulu, tak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Seminggu kemudian, dengan bantuan tetangga baik hati, keluarga Pak Ahmad menjual rumah tua itu. Mereka pindah mengontrak rumah kecil di desa sebelah, tak jauh dari pondok pesantren Ustazah Ainun. Dania tinggal di kamar sempit bersama Dini. Meski masih kikuk, Dini perlahan belajar mengobrol lagi dengan kakaknya. Kadang ia membantu Dania mengulang hafalan meski terbata. Pak Ahmad dan Bu Yanti merasa lega meski menumpang di rumah sewa. Mereka berjualan kecil-kecilan, dibantu Raka yang kini juga lebih sering pulang lebih cepat. Dania sendiri rutin ke pondok, membantu Ustazah memasak untuk santri, menyetor hafalan baru, menenangkan hati yang dulu pecah. Kadang di sore hari, ia duduk di teras rumah kontrakan sambil menatap jalan. Di pangkuannya, musyaf hijau terbuka. Bibirnya berbisik ayat demi ayat. Jika Ustazah lewat, mereka saling membalas senyum. Tak ada rokok murahan di jemarinya, tak ada tawa kosong menembus malam. Hanya ada bisik ayat yang merangkai tenang di kepalanya. Tenang yang dulu mustahil ia punya. Dan ia tahu, ia telah pulang bukan sekedar kembali ke rumah.
ulang adalah ketika akhirnya ia bisa menatap keluarganya lagi tanpa takut. Berdiri di jalan yang dulu gelap, tapi kini terang oleh cahaya yang perlahan menuntunnya ke jalan pulang yang sebenarnya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.